kamu cepet dateng. Emang kenapa, Bang? Tuh, lihat sayurannya udah pada bures. Nih, Leha bawain. Oh iya. Leha, gue heran sama lo. Masa mau sih lo kawin sama itu orang? Jangan-jangan lo kawinin dia bukan karena cinta lo, tapi karena kasihan, iya kan lo? Abang nih ada-ada aja. Kalau buat saya sih, kulit luar tuh kagak penting, Bang. Yang penting, nih, hatinya. Buat apa kalau gagah, cakep? Kalau hatinya kagak cakep, ya nggak, Bos? Iya. Tuh, lu denger sendiri kan? Apa kata bini gua? Bini gua tuh emang wanita idaman. Istri yang baik, yang solehah, dan tidak sombong. Ya, tapi masa iya sih lo? Kagak sadar apa lo? Musibah tuh buat lo. Emangnya kagak ada yang lain? Hah? Kehabisan stok lo? Leha, gua kasih tahu ya. Orang yang cakep, gagah, jangkung, terus hatinya juga baik, kan banyak. Kenapa jadi lu yang ngotot? Lu ngiri sama gua? Gua bilangin, dia udah demen, udah cinta berat sama gua. Ya kan, Leha? Leha mau kawin sama abang karena abang imut-imut kan? Iya, Bang. Gua ini imut-imut, kalau dimainin kagak ngebosenin. Makanya jangan dipandang orangnya, kecil orangnya, yang penting ulekannya. Mana buktinya? Sampai sekarang aja lo kagak punya anak. Bagaimana mau punya anak? Ulekan lo, ulekan kayu. Kayunya kayu mede tipis. Bang. Bang, dengerin ya. Rezeki itu datangnya dari Allah. Anak juga rezeki. Kalau kita belum dikasih, ngomong apa? Leha! 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 Leha, bini abang yang paling cakep. Mana nih bocah? Leha! Leha! Mbak! Ngeledek abang aja, Leha. Abang udah sholat belum?
Astagfirullahaladzim. Abang lupa, Leha. Ya deh, sekarang abang mau sholat dulu ya. Tapi janji, abis sholat, meong ya. Ih, abang apa-apaan sih? Kan kita nggak boleh tidur kemalaman, Bang. Kita kan besok harus ke sekolahan, Bang. Pagi-pagi sekali, mau ngadep kepala sekolah. Katanya mau buka cabang di kantin. Iya, yes. Gimana, Leha? Aduh, Bang, udah dapat izin dari kepala sekolahnya. Oh iya, Iya, dan kita katanya harus ke apa tuh, Bang? TU. Tata usaha. Iya. Ya, Bang, pintar. Terus abis itu kita lihat kantinnya, Bang. Aduh, bagus deh. Berarti kita bisa dagang di sini ya. Ih, anaknya lucu sekali, Bu. Kelas berapa, Dek? Dikasih vitamin apa, Bu? Bisa gemuk gini? Anak sampai susah makan deh. Kesel. Vitamin. Kita mau makan apa aja masuk, Bu. Gak pakai vitamin. Ini kan suami saya, Bu. Masa sih? Belum tahu dia. Iya, Bang. Terima kasih, Leha. Ya Allah. Nikmat. Leha, ngomong-ngomong, besok pagi kalau di sekolahan biar abang aja yang dagang ya. Iya deh, Bang. Juleha, gado-gado satu ya. Iya, Bu. Sebentar ya. Sebentar ya, Bang. Iya. Abang yang matikin ya? Iya. Berapa bungkus, Bu? Bang! Abang! Masya Allah, Bang, kenapa, Bang? Nggak tahu, Leha. Kenapa? Tiba-tiba kepala abang pusing. Ya Allah, Abang mimisan. Kita kayaknya harus ke puskesmas deh, Bang. Gimana nih? Yuk, Bang. Abang kuat jalan kan? Leha, dari mana? Ya, dari puskesmasnya. Dari puskesmas. Emang si Rohim sakit apa, Leha? Kagak taunya. Kata dokter sih, radang selaput otak. Kasian bener tuh si Julaiha. Punya suami kayak si Rohim. Udah jelek, hidupnya pas-pasan, sakit-sakitan lagi. Iya, lagian kalau dia mau kan, dia mau laki yang kayak gimana juga dia dapet. Dia kan cantik, nggak pantas sama si Rohim. Empok, namanya juga cinta. Apa? Cinta lo bilang? Hari gini bilang cinta. Makan tuh cinta. Idih, kok sewot bawaannya. Bang, Abang makannya dihabisin dong, Bang. Abang harus banyak makan. Banyak istirahat. Nggak boleh mikir yang berat-berat, Bang. Abang mikirin kamu, Leha. Maafin abang ya, abang belum sempat ngebahagiain kamu. Sekarang abang malah nyusahin kamu, Leha. Abang ngomong apa sih, Bang? Abang inget nggak? Waktu sebelum nikah dulu, kita pernah punya janji. Kalau susah, senang, kita terus berduaan, Bang. Iya kan? Tapi abang sekarang kagak bisa kerja. Abang jadi ngebebanin kamu, Leha. Abang percaya deh, Bang. Leha nggak pernah mikir bahwa Abang menjadi satu beban buat Leha. Tapi sebaliknya, ini mungkin ujian dari Allah, Bang. Biar kita menjadi semakin sabar, Bang. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang tabah, Bang. Iya, tapi
Abang belum sempat ngasih apa-apa sama kamu, Leha. Bahkan ngasih anak juga abang gak bisa. Kamu nggak nyesel kan hidup sama abang? Enggak, Bang. Leha bahagia, Bang, hidup sama Abang. Abang kan suami yang baik. Abang bertanggung jawab. Abang cari nafkah buat Leha. Abang bisa jadi imam. Nah sekarang, kalau abang sakit begini, kan udah tanggung jawab Leha, Bang. Untuk ngurusin abang. Abang jangan ngomong gitu. Beruntung banget abang punya bini kayak lu, Leha. Lu istri yang baik, wanita yang soleha. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ini uangnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak Gondo. Saya seharusnya mengucapkan terima kasih. Kamu sudah mau menjual kebunnya. Dulu itu suamimu kekeh nggak mau menjualnya. Sebenarnya, saya juga sayang Pak Gondo untuk menjualnya. Karena tanah itu satu-satunya harta warisan dari orang tua kami. Tapi karena keadaan Bang Rohim semakin parah dan hutang-hutang kami semakin menumpuk. Sudah dibawa kemana saja Bang Rohimnya? Udah kemana-mana, Pak. Udah ke rumah sakit di kota. Bahkan udah rawat inap dan hampir membaik. Tapi karena kami kehabisan biaya, Pak, Bang Rohim harus pulang. Kalau kamu butuh bantuan, kan bisa bilang sama saya. Kamu sih pakai nolak dulu waktu saya ajak jadi istri kedua. Lah, perempuan secantik kamu, semenarik kamu ini, nggak pantas hidup seperti ini. Susah, nggak pantas. Kamu itu cantik, ya. Maaf, Pak Gondo. Maaf, saya harus mengurus suami saya dulu. Habis-habisan aku malam ini. Kalau gua menang terus kayak begini nih, duitnya bisa buat modal kawin nih. Hah? Iya lo buruan kawin. Udah bangkotan juga. Iya, nunggu apa lagi sih lo, ha? Umur lo tuh udah tua, iya nggak? Bukan gitu, Pren. Dari dulu, gua tuh udah ngincer Juleha. Juleha. Pikir dong, lo. Dasar sarap lo. Juleha apa lu udah ada lakinya? Lu kan tahu si Rohim udah kesakitan sekarang, hah? Udah sekarat. Paling-paling tinggal nunggu waktunya aja. Tunggu abang bentar, Leha. Leha. Lepas! Apaan sih? Leha. Abang cuma kangen, Mbak. Lepas! Abang cuma mau peluk sebentar aja. Abang cuma mau... Aduh. Leha, tunggu, Leha. Leha. Maafin Leha, Bang. Udahlah, Leha. Kalau emang tuh obat kagak ketebus, kagak apa-apa. Abang kagak marah kok. Bang, Leha minta maaf ya, Bang. Abang maklum kalau duitnya kurang. Sabar ya. Leha salah.
panas nih, Bang. Abang di sini, Leha. Masya Allah. Abang udah sembuh, Bang. Udah duduk di sini? Ya, rada mendingan, Leha. Alhamdulillah. Ini abang cuman pengen nyari angin aja. Subhanallah, ya Allah. Leha seneng banget. Abang makan yang banyak ya, Bang ya. Bang, kalau gitu Eha mau sholat subuh dulu ya. Iya, iya. Eha mau sujud syukur sama Allah. Iya. Ya, Iya. makan. Iya. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Kok tidur, Bang? Ntar deh, Eha suapin. Ntar ya, Bang. Ya Allah, ya Robbi. Terima kasih ya Allah atas kesembuhan yang telah Engkau berikan kepada suamiku ya Allah. Hamba bersyukur ya Allah. Berikanlah kami selalu jalan ya Allah untuk selalu taat dan beribadah kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bang, bangun dong Bang, dimakan, biar cepet sembuh. Bang, Bang, nggak enak ya buburnya. Bang, Bang Rohim, Bang. Abang jangan nakut-nakutin dong, Bang. Bang! Bang! Astagfirullahaladzim! Pak Ustadz, Ada apa, Leha? udah 1 minggu Bang Rohim meninggal. Tapi kenapa hati saya kok belum ikhlas ya Pak Ustadz? Leha, ikhlaskan suamimu. Semua ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin melihatmu bangkit lagi dan buka warung gado-gado lagi. Yang penting sekarang, kamu harus memikirkan kelanjutan hidupmu sendiri. Berdoalah, Leha. Semoga Allah membukakan kesempatan buatmu untuk menunaikan ibadah haji. Saya sedih Pak Ustadz. Cita-cita kami berdua agar bisa menunaikan ibadah haji belum tercapai. Tapi Bang Rohim udah pergi meninggalkan saya. Padahal saya pernah bermimpi melihat Ka'bah. Saya ingin sekali pergi ke sana Pak Ustadz. Tapi apa mungkin orang nggak punya seperti saya bisa pergi naik haji Pak Ustadz? Buat sehari-hari aja susah. Jangan berkecil hati, Leha. Siapapun di mata Allah sama. Kalau Allah sudah menghendaki,
niatmu pasti terlaksana. Jalan lu, ngalangin jalan gua aja lu. Nak, Ibu, cantik sekali kamu. Namanya siapa, Nak? namaku Fatia. Lapar. Fatia pengen pulang. Oh, iya. Nanti ibu bisa antar, ya. Mau makan? Ibu punya makanan sedikit. Tapi seadanya ya. Tunggu. Pokoknya saya nggak mau tahu, cari anak saya sampai dapat. Apapun caranya, cari. Mama tadi udah bikin laporannya di Polres. Terus Mama masukin koran, masukin radio. Jadi gimana lagi sekarang? Kamu telepon Pak Sudarto. Terus bagaimana ceritanya, Nak? Kamu bisa sampai ke sini? Kok dikejar-kejar sama dua orang itu? Tadi pagi, waktu turun dari mobil, mau masuk sekolah, ada tante yang Fatia nggak kenal. Dia ngajak Fatia pergi. Katanya sih temennya Mama. Terus dia ngajak Fatia tuh jauh banget. Naik turun angkot. Habis itu... Terus gelang, kalung, sama antingnya Fatia diambil sama tante itu. diambil. Terus kita turun deh di tempat sepi. Dan Fatia diserahin sama kedua om itu. Nah terus? Tante itu ngasih nomor telepon papa ke mereka. Katanya ini nomor telepon ayahnya. Mintain uang ratusan juta. Hah? Ancam papa Fatia. Kalau nggak mau ngasih duitnya, Fatia mau dibunuh katanya. Masya Allah. Jadi dua orang itu... Kasihan kamu, Nak. Fatia mau pulang. Iya, iya. Nanti ibu anterin ya. Besok. Jangan besok ya. Soalnya kalau besok ada 40 harian di sini. Hari meninggalnya suami ibu. Takut. Nanti rohnya datang lagi. Ya enggak lah. Suami ibu itu orangnya baik sekali. Jadi nggak mungkin dia ganggu Fatia. Ya, udah begini aja. Gimana kalau Nak Fatia tinggal aja dulu sementara di rumah ibu. Nanti hari Minggu ibu anterin. Ya, soalnya kalau sekarang ibu takut dua orang itu masih nyari-nyari Fatia. Ibu janji deh, ibu akan rawat Fatia. Ya, Nak? Fatia, pagi ini rencananya ibu mau nganterin Fatia ketemu orang tua Fatia. Ibu nggak usah kembali lagi ya ke sini.
sakit ya? Kalau sakit antarinnya besok aja deh. Ya, ya sayang sama ibu, Bu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, Fatia ke depan ya. Oh iya, hati-hati ya, jangan jauh-jauh. Kelihatannya anak itu semakin dekat sama kamu, Leha. Ia sangat menyayangi kamu. Saya sendiri juga nggak tahu anak itu anak siapa, Ustadz. Tapi saya kok menyayangi anak itu seperti menyayangi anak sendiri. Dan selama ini, anak itu juga yang mengobati kesepian hati saya. Sepertinya ini rezeki yang diturunkan Allah kepada saya. Sudah hampir seminggu dia ikut kamu. Tapi orang tuanya belum juga menemukan dia. Saya yakin orang tuanya sedang kebingungan saat ini. Tapi selama anak itu ada di tangan kamu, pasti dia nggak akan terlantar. Kapan dia mau dibawa ke Jakarta, Leha? Rencananya hari ini, Ustadz. Tapi karena kondisi saya juga sedang tidak sehat, jadi saya tunda. Di rumah juga banyak boneka dan baju. Tapi nggak kayak gini. Mama suka beliin Barbie dan baju yang bagus. Ya, kalau ibu sih cuma bisa beliin boneka murahan yang di pasar. Tapi nanti kalau ibu punya uang, ibu beliin ya boneka yang bagusan. Kalau ibu punya uang, ibu mau apa? Kalau ibu punya banyak uang, ibu kepengennya bisa menunaikan ibadah haji. Pergi haji? Fatia doain ya. Mudah-mudahan impian ibu bisa kesampaian. Papa dan Mama juga pernah pergi haji. Katanya tanah suci itu indah sekali. Subhanallah. Kenapa sayang? Dia kangen sama Mama dan Papa. Assalamualaikum. Pak Gondo, saya mohon dengan sangat Bapak pulang kembali ke istri Bapak. Tolong Pak. Saya tidak mau kehadiran Bapak di rumah ini menimbulkan fitnah bagi saya. Dan jangan pernah lagi ganggu hidup saya. Tenang. Tidak pantas. Pergi. 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 Saya yang punya rumah ini. Saya berhak untuk meminta Bapak untuk pergi. Pergi.
ibu sekarang. Kamu tahu, Ibu Julia itu tidak baik. Dia pura-pura baik sama kamu. Nanti, diam-diam dia mau ke Jakarta nemuin bapak kamu untuk memeras. Memeras itu apa, Bu? Memeras itu minta uang yang banyak sama bapak kamu. Kalau bapak kamu nggak kasih, kamu nggak dikembaliin ke keluarga kamu. Tapi kemarin Fatia mau diantar ke Jakarta kok, Bu. Tapi karena Ibu Juleha sakit, jadi tunda hari ini. Astaga, Ibu Julia itu jahat sekali. Dia pura-pura sakit, Fatia. Lagi pula, kamu akan diperbudak di warungnya loh. Nanti, kalau kamu sudah besar, akan dijadikan pelacur. Makanya, Om sama Ibu ini akan segera membawa kamu ke Mama dan Papa kamu di Jakarta. Supaya kamu aman, ya? Sekarang, susunya dihabisin ya sayang ya. Kita pergi ke Jakarta. Minum. Fatia. 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 Leha, emang lo nggak tahu kalau si Fatia tadi pagi udah dijemput sama orang tuanya? Kata siapa? Ya menurut cerita yang beredar ya kayak gitu, Leha. Siapa bilang? Saya po yang melihatnya po. Mereka datang dengan polisi dan membawa Fatia pergi. Saya sih udah mencegahnya po. Tapi malah saya didorong. Mereka kasar-kasar po. Ini 100 juta. Sebagai tanda terima kasih kami. Siapa nama ibu penculik itu? Juleha, Pak. Juleha. Ma, dia harus kita laporkan. Dia patut dihukum. Gak usah repot-repot lah, Pak. Yang penting kan anak kita sudah kembali. Iya, benar. Ibu ini sangat bijaksana sekali. Benar, Pak. Apalagi kalau harus berurusan dengan polisi dan kejaksaan. Bukan waktu saja yang habis, Pak. Uang pun ludes. Iya, betul.
Kalau begitu, kami permisi dulu. Takut kemalaman. Terima kasih. Fatia, pulang dulu ya. Makasih ya, Bu. Permisi, Bu, Pak. Iya. Pak, hati-hati di jalan ya. Ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah. Baru sebentar saja hamba berpisah dengan gadis kecil itu. Kenapa hamba sudah kangen? Kata Ibu Juleha, dia pengen sekali naik haji. Jadi, Bu Juleha itu baik sekali ya sama kamu? Iya, Kalau ibu yang ngantar kamu tadi, dia cuma ngajak kamu pada waktu Bu Juleha sholat subuh. hari itu nggak tahu Ibu Juleha sholat subuh atau enggak, tapi sih biasanya Bu Juleha sholat subuh sama Fatia. Kamu lihat sendiri. Bu Juleha menghadang 2 orang yang mengejar kamu itu. Iya, sampai tangannya berdarah. Fatia sih tahu Bu Juleha nggak bermaksud jelek sama Fatia. Fatia mau diantar sama ibu itu karena Bu Juleha kan sakit. Pak, kayaknya kita harus menemui Ibu Juleha. Loh, kenapa? Kita mau ke rumah Bu Juleha? Yes, asik. Ke rumah Bu Juleha, Ma. Iya. Kasih ya, Pak. Kasih ya, Ma. Yes, ke rumah Bu Juleha. Asik. Tumben-tumbenan dia hari gini belum buka dagangannya. Iya ya, Pok. Kemana baik gini ke masih nutup? Poleha. Sakit deh. Hah? Leha. Pok. Poleha. Leha. 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 Sakit. Kayak ada suaranya di dalam. Leha. Leha. Oh, kenapa ini? Leha. Buka pintunya. Assalamualaikum, Bu. Fatia, anakku. Fatia, apa ibu tidak bermimpi? Masya Allah. Ibu nggak mimpi. Fatia beneran datang, Bu. Ibu. Fatia kangen sama Ibu. Kita benar-benar telah ditipu sama ibu yang kemarin. Kita lapor polisi. Biarin aja. Fatia kangen sama Ibu. Anak ibu. Fatia pernah cerita sama saya. Katanya, ibu pengen sekali ya naik haji. Enggak, Pak. Itu semua hanya mimpi yang hanya akan menjadi angan-angan. Saya juga nggak tahu kapan bisa terwujud. Sebentar lagi, Bu. Dalam waktu dekat ini, keinginan ibu itu akan terwujud. Maksud ibu? Kami akan membiayai ibu untuk naik haji. Ini serius, Bu. Kami sangat berterima kasih karena ibu telah menolong dan merawat anak kami Fatia dengan baik. Dan kami terketuk untuk bisa membantu ibu mewujudkan semua cita-cita ibu itu. Jangan. Jangan. Saya ikhlas nolong Fatia. Saya sayang anak ini. Jangan, Bu. Nanti saya jadi pamrih. Kami telah beberapa kali menunaikan ibadah haji. Tetapi mata kami tetap buta, Bu. Buta terhadap sekeliling kita. Masya Allah. Subhanallah.
kasih atas berkah yang telah Kau berikan kepada aku, ya Allah. Sayang ya Pak Ustadz, Bang Rohim nggak sempat untuk menikmati rezeki yang saya terima. Dia sudah tenang di sana, Leha. Dia juga pasti ikut bahagia melihat kamu seperti ini. Sebelum berangkat nanti, kita adakan walimatur safar. Selamatan untuk melepas seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji. Tapi Pak Ustadz, saya juga punya amanat. Seandainya saja Allah memanggil saya dan saya belum sempat untuk naik haji, saya ikhlas agar rumah saya dan Bang Rohim almarhum dijadikan masjid. Insya Allah, kamu akan berangkat haji, Leha. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Leha, kenapa tuh? Ya Allah, Leha. Leha, Pok, Leha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semua, kita telah mengantarkan jasad seorang wanita yang soleha untuk menghadap Sang Halik. Almarhumah Juleha adalah wanita yang berhati mulia, sabar, mampu menjaga kehormatan dirinya, taat kepada suami, taat beribadah, walaupun ia telah dizolimi.